Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas bab fluidostatis, yaitu terkait bahasan hukum Archimedes. Yuk kita mulai. Oke, apa itu hukum Archimedes? Yaitu jika sebuah benda tercelup sebagian atau seluruhnya pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang kita sebut dengan gaya Archimedes, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Coba kalian perhatikan di sini, ada suatu benda gitu ya, kemudian dicelupkan ke dalam zat cair, maka dia akan tercelup sebagian atau seluruhnya, dan kebetulan di sini adalah sebagian gitu ya. Sehingga di sini ada volume benda tercelup nih di sini, atau yang kita kenal dengan VTC, volume benda tercelup. Oke. Maka dia akan mendapatkan gaya tekan ke atas, yaitu Fa, yang nilainya akan sama dengan berat zat cair, yaitu W, yang dipindahkan oleh bendanya gitu ya. Sehingga rumusnya adalah Fa sama dengan W, zat cair yang dipindahkan. Sehingga Fa sama dengan W kan M dikali G ya, karena W itu adalah gaya beratnya. Jadi W itu rumusnya M kali G. M di sini adalah massa zat cairnya gitu ya. Sehingga kita tahu untuk rumus massa jenis ya kan, yaitu Rho sama dengan M per V. Maka kita bisa ganti massa zat cair di sini dengan rumus Rho dikali V, dengan Rho-nya adalah massa jenis zat cairnya atau massa jenis fluidanya. Sedangkan volume di sini kita ganti dengan volume benda yang tercelupnya gitu ya, yang masuk ke dalam zat cairnya gitu ya. Oke, sehingga rumus untuk Fa sama dengan Rho GV, dengan Rho-nya adalah massa jenis fluidanya, G adalah percepatan gravitasinya, sedangkan VTC-nya adalah volume benda yang tercelupnya. Jadi kan benda itu ada yang bagian tercelup, ada yang enggak. Jadi kita ngambilnya yang tercelupnya, itu yang masuk ke dalam zat cairnya gitu ya. Oke. Kemudian, gaya tekan ke atas juga menyebabkan berkurangnya berat benda yang tercelup di dalam zat cair, sehingga dirumuskan dengan Fa sama dengan W di udara dikurangin W di zat cair. Selain itu, adanya gaya tekan ke atas pada sebuah benda yang tercelup di dalam zat cair dapat menyebabkan benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas benda mengapung atau terapungnya gitu ya. Oke, dimana ketika benda mengapung, otomatis berat bendanya itu lebih kecil daripada gaya tekan ke atasnya. Itu kenapa bendanya jadi mengapung. Selain itu, massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Contoh ya, air memiliki massa jenis sebesar 1 gram per cm kubik. Sedangkan benda yang kita ambil contoh adalah kayu, misalkan ya, massa jenis kayunya 0,5 gram per cm kubik. Nah, ketika kayu ini kita masukkan ke dalam air, maka kayu tersebut akan mengapung. Kenapa? Ya karena massa jenis air itu lebih besar ketimbang massa jenis kayunya. Atau massa jenis bendanya, yaitu massa jenis kayunya, lebih kecil daripada massa jenis airnya gitu ya. Paham ya? Oke. Yang kedua, bendanya melayang, di mana berat bendanya itu sama dengan gaya tekan ke atasnya, yaitu W sama dengan Fa gitu ya. Selain itu, massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cairnya. Contoh, massa jenis air 1 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis es 0,92 gram per cm kubik. Nah, ketika es ini dimasukkan ke dalam air, maka es tersebut akan melayang. Kenapa? Ya karena massa jenis es itu sama atau mendekati nilai massa jenis airnya gitu ya. Paham ya? Oke. Untuk benda yang tenggelam, di mana berat bendanya lebih besar daripada gaya tekan ke atasnya, ya otomatis dia akan tenggelam. Selain itu, massa jenis bendanya juga lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Contoh ya, massa jenis air 1 gram per cm kubik. Kemudian ada benda nih, kita misalkan besi. Massa jenis besi misalkan 7,9 gram per cm kubik. Nah, ketika besinya itu kita masukkan ke dalam air,
maka otomatis besi itu akan tenggelam. Kenapa? Ya karena massa jenis besinya lebih besar daripada massa jenis zat cairnya, gitu ya. Lebih mudah ya dipahami. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Gumpalan es terapung di atas permukaan air laut dengan setengah bagian ada di dalam air laut. Berarti setengahnya udah tercelup ya. Berarti volume benda tercelup itu adalah setengah dari volume esnya karena di gumpalan es gitu ya. Oke. Jika massa jenis air laut, berarti massa jenis fluida yaitu air laut 1,03 gram per centimeter kubik, kita ubah menjadi kilogram per meter kubik karena di sana satuannya Newton ya, internasional, yaitu menjadi 1030 kilogram per meter kubik. Lalu di sini volume esnya adalah 1 meter kubik, maka langsung aja di sini Mister ganti 1 meter kubik ya. Sehingga volume benda tercelupnya menjadi setengah meter kubik. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya ke atasnya, yaitu FA-nya. Kita gunakan rumus Rho G V. Rho-nya adalah fluida, G-nya adalah percepatan gravitasi, V-nya adalah untuk volume benda yang tercelup, yaitu massa jenis fluidanya adalah 1030, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, dan volume benda tercelupnya adalah setengah. Gitu ya. 10 dibagi 2 adalah 5, 1030 dikali 5 adalah 5150 dengan satuan Newton. Jawabannya adalah B. Contoh soal yang kedua, sebatang balok A terapung di atas permukaan air seperti gambar. Ternyata volume balok yang tenggelam dalam air adalah 3/4 bagian dari volume benda seluruhnya. Jadi di sini yang tercelup adalah 3/4 dari volume benda secara keseluruhan gitu ya. Maka massa jenis balok A-nya itu berapa? Oke, maka kita gunakan gaya tekan ke atas itu sama dengan berat bendanya. Sehingga kita tahu gaya tekan ke atas itu adalah Rho G V. Ini adalah untuk massa jenis fluidanya dan ini adalah untuk volume benda yang tercelupnya. Kemudian W di sini adalah untuk massa jenis bendanya, juga untuk volume benda seluruhnya. Gitu ya. Percepatan gravitasi bisa kita coret. Untuk massa jenis fluidanya, karena di sini dalam air, maka massa jenis fluidanya adalah 1000. Karena massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Di sini kan satuannya kilogram per meter kubik ya. Oke. Kemudian volume benda yang tercelup adalah 3/4 dari volume benda seluruhnya. Maka massa jenis bendanya itu berapa? Gitu ya, yang ditanya adalah massa jenis benda ini tuh berapa. Maka volume benda ini kita bisa coret gitu ya. Langsung saja, berarti massa jenis bendanya yaitu 1000 dibagi 4 adalah 250. 250 dikali 3 adalah 750 dengan satuan kilogram per meter kubik. Ini adalah massa jenis bendanya. Jawabannya adalah D. Contoh soal yang ketiga, di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Jadi anggaplah di sini bak gitu ya. Kemudian ada balok kayu yang terapung. Volume balok kayu yang muncul, nah ini yang muncul ini volumenya adalah 100 cm kubik. Lalu ini tuh belum tahu berapa yang tercelup. Kita tuh belum tahu volume benda yang tercelup itu berapa, kita belum tahu. Tapi yang jelas yang muncul di atas permukaan itu adalah 100 cm kubik. Oke. Lalu massa jenis balok adalah 0,75 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka massa balok kayunya itu berapa gitu ya. Maka bisa kita cari dengan rumus gaya tekan ke atas itu sama dengan berat bendanya. Gaya tekan ke atas kita dapatkan massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis bendanya dengan percepatan gravitasi dan volume benda yang sesungguhnya. Percepatan gravitasi kita coret karena nilainya sama gitu ya. Sedangkan massa jenis fluida di sini adalah 1, yaitu air 1 gram per cm kubik. Karena satuannya sama, maka tidak bisa tuliskan di sini ya.
volume benda tercelupnya adalah VTC karena kita belum tahu. Kemudian massa jenis bendanya di sini adalah 0,75 dikali volume benda yang keseluruhan itu kita tuh belum tahu berapa gitu ya. Oke. Sehingga volume benda secara keseluruhan itu sama dengan volume benda yang tercelup ditambah dengan volume benda yang muncul di permukaan. Kita simbolkan VT ya, yang muncul di permukaan atau yang terapung gitu ya. Ini untuk yang tercelup, ini untuk yang terapung atau yang muncul di permukaan. Sehingga volume benda sama dengan volume benda yang tercelup itu adalah 0,75 dari volume bendanya gitu ya. Ditambah volume yang terapung atau yang muncul di permukaan adalah 100. Sehingga VB pindah ruas nih 0,75 VB menjadi min 0,75 VB gitu ya, sama dengan 100. Ini ibaratnya 1 dikurang 0,75 yaitu 0,25 VB sama dengan 100. Jadi VB sama dengan 100 per 0,25, yaitu volume bendanya 400 gitu ya, cm kubik. Ini adalah volume bendanya. Sedangkan yang diminta adalah massa bendanya, yaitu massa balok kayunya. Kita gunakan rumus massa jenis ya. Massa jenis itu rumusnya M per V. Berarti kalau ini massa jenis benda, berarti ini massa benda, ini volume benda. Berarti massa benda kita dapatkan dengan rumus massa jenis benda dikali volume benda. Massa jenis benda kita tahu 0,75 gram per cm kubik dikali volume bendanya adalah 400 cm kubik. Maka kita dapatkan di sini nilainya adalah 300 gram untuk massa bendanya, yaitu jawabannya adalah B. Lanjut ke contoh soal yang keempat, kubus perak memiliki volume 125 cm kubik. Ini adalah volumenya. Ingat karena di sini satuannya sudah internasional gitu ya, maka harus kita ubah dari cm kubik menjadi meter kubik, yaitu 125 dikali 10 pangkat minus 6. Kenapa? Karena naik 2 tingkat. Setiap tingkatnya per 1000. Saat ditimbang di udara, beratnya berarti WU-nya adalah 10 Newton karena berat di udara ya. Saat dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak, berarti W minyak atau W zat cairnya atau zat cair di sini adalah minyaknya, beratnya yaitu 9 Newton. Maka massa jenis minyaknya berapa? Kita gunakan rumus gaya tekan ke atas sama dengan rho G V gitu ya. Dengan gaya tekan ke atas bisa kita gunakan rumus berat di udara dikurangi berat di zat cair yaitu minyak. Dengan rho-nya adalah rho minyak, G-nya adalah percepatan gravitasi, V-nya adalah volume yang sudah diketahui gitu ya. Berarti massa jenis minyak sama dengan berat di udara dikurangi berat di dalam minyak gitu ya, dibagi percepatan gravitasi dikali volumenya. W di udara adalah 10 Newton. Sedangkan W di minyak adalah 9 Newton. Per percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat dikali volumenya adalah 125 dikali 10 pangkat min 6, yaitu 1 per 125 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, ini min 5. Kenapa? Karena ini 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 6, jadinya 10 pangkat min 5. Maka 10 pangkat min 5 nya naik ke atas, jadi 10 pangkat 5 dibagi 125 gitu ya. Maka kita dapatkan massa jenis minyaknya yaitu 10 pangkat 5 itu kan 100.000 ya. 100.000 dibagi 125 itu adalah 800 kg per meter kubik, yaitu jawabannya adalah C gitu ya.
Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Sepotong gabus terapung di atas permukaan air dengan 1/4 bagian terendam. Oke, di sini 1/4 bagiannya terendam atau nama lainnya adalah tercelup ya, seperempatnya. Jika massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, maka massa jenis gabusnya itu berapa? Maka kita gunakan di sini gaya tekan ke atasnya itu sama dengan berat bendanya gitu ya. Dengan gaya tekan ke atas rumusnya adalah Rho G V, dengan massa jenis di sini adalah fluida, percepatan gravitasi dengan volume benda yang tercelupnya yaitu VTC gitu ya. Itu volume benda yang tercelup. W di sini adalah berat benda dengan Rho G V. Rho di sini adalah massa jenis bendanya dengan volume benda yang sesungguhnya gitu ya. Oke. Massa jenis fluida di sini adalah fluidanya air ya. Karena fluidanya air, maka di sini adalah 1 gram per cm kubik. Oh ya, di sini percepatan gravitasinya kita coret karena nilainya sama gitu ya. Volume benda tercelupnya adalah 1/4 bagian dari volume bendanya gitu ya. Oke. Kemudian massa jenis bendanya itu adalah yang kita tanyakan, yang ditanyakan gitu ya. Massa jenis benda di sini adalah massa jenis gabusnya. Kemudian volume bendanya yaitu volume bendanya. Tinggal kita coret saja volume bendanya. Sehingga kita peroleh di sini massa jenis bendanya itu senilai dengan 1/4 gram per cm kubik. Yaitu jawabannya adalah A. Mudah ya. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ke-6. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara dengan neraca pegas adalah 20 Newton. Ini adalah berat benda di udara ya. Kemudian jika benda tersebut ditimbang dalam air, berarti ini adalah W di zat cair, itu adalah 16 Newton. Maka gaya ke atas yaitu FA yang dilakukan air terhadap benda tersebut adalah, kita tahu rumus FA itu adalah berat benda di udara dikurangi dengan berat benda yang ada di zat cair. Dalam hal ini adalah air ya, zat cairnya. Oke, berat benda di udara itu adalah 20 Newton. Sedangkan berat benda di zat cair yaitu dalam air di sini adalah 16 Newton. Maka gaya ke atasnya kita peroleh adalah 4 Newton. Yaitu jawabannya adalah C. Mudah sekali ya. Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.